kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Nah, sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Kawan sekalian, terima kasih. Kita kembali berjumpa pada edisi kali ini. Kita akan membahas berkaitan soal respon DPR berkaitan dengan sistem pemilihan presiden dan sistem pemilihan kepala daerah. Hari ini begitu sangat ramai pemberitaan klarifikasi dari pimpinan DPR bersama Ketua Komisi 2 atas hasil mereka melakukan rapat terbatas dengan pemerintah. Jadi ini adalah respon pertama kali DPR muncul berkaitan membahas soal sistem pemilu kita, Pilpres dan Pilkada. Kita tahu semua bahwa beberapa minggu terakhir ini publik begitu bereaksi keras menentang operasi senyap. Saya menyebut operasi senyap bagi anggota DPR karena kita tahu bahwa hampir seluruh partai politik, bahkan bukan hampir seluruh gitu ya. Jadi sisa satu yaitu PDIP yang menyatakan konsisten tidak setuju pada sistem pemilihan kepala daerah itu dikembalikan melalui DPRD. Jadi semua partai politik yang ada di DPR, bahkan juga yang tidak ada di DPR pun, itu sudah membuat pernyataan sikap setuju dengan keinginan Presiden Prabowo untuk kemudian mencabut sistem pemilihan langsung kepada daerah dan dikembalikan kepada DPRD. Operasi senyap ini kemudian memantik reaksi publik, bahkan kemudian mengecam keras DPR dan dianggap bahwa DPR selama ini itu justru buta terhadap aspirasi masyarakat. Bahkan ada yang lebih keras lagi pernyataan bahwa DPR sengaja menantang masyarakat, dia hanya butuh pada saat pileg, lalu kemudian pasca pileg DPR sudah tidak butuh suara rakyat. Faktanya adalah ada operasi senyap untuk mengalihkan sistem pilkada langsung itu dialihkan kepada DPRD. Inilah kemudian bereaksi, bahkan ada yang lebih keras lagi karena mencium sistem pilkada langsung yang dicabut itu bukan hanya akan berhenti di sana, tapi ini adalah bagian tangga modus yang dibuat oleh DPR untuk juga pada pemilu 2019 nanti itu serta-merta adalah Pilpres akan dikembalikan melalui mekanisme tidak langsung, yaitu adalah sistem perwakilan melalui MPR. Tentu harus melalui proses amandemen Undang-Undang 45. Inilah kemudian memantik publik gitu ya. Jadi kalau kita biasa ada menyebut istilah no viral no justice, no viral justru DPR akan semakin kuat melakukan konspirasi untuk membajak aspirasi publik. Jadi ini yang kita lihat gitu ya. Nah, kawan asas sekalian, kita akan coba setback ke belakang sedikit bahwa agenda pemilihan gitu ya. Jadi kalau DPR menyatakan, alhamdulillah hari ini menyatakan sudah tidak ada, tapi kita lihat DPR salah satu argumentasinya itu kan sebenarnya hanya menyebut bahwa sampai hari ini, ya, sampai hari ini memang, jadi dia menyatakan tidak ada niat karena alasannya adalah sebagai bukti untuk meyakinkan publik sampai hari ini tidak ada masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas gitu ya, soal berkaitan amandemen terhadap undang-undang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jadi itu tidak ada masuk dalam prolegnas. Hal yang sama bersamaan adalah berkaitan dengan utak-atik undang-undang soal Pilpres. Sehingga menyatakan bahwa itu tidak akan mungkin. Tapi kawan asas sekalian, perlu kita pahami semua bahwa sesungguhnya dalam tata kelola perundangan kita memang sejatinya semua undang-undang itu masuk dalam program legislasi nasional untuk kemudian dibahas. Meskipun juga bukan berarti bahwa undang-undang yang dibahas di DPR itu sifatnya wajib masuk di prolegnas. Dalam hal tertentu, dalam keadaan tertentu ketika mendesak maka undang-undang bisa saja dibahas, diselipkan masuk di dalam perjalanannya itu bisa diselipkan untuk dibahas karena ada situasi yang mendesak. Misalnya ada bencana alam, meskipun yang menarik karena ada bencana Sumatera sampai ini justru undang-undang penanggulangan bencana justru tidak direvisi gitu ya. Ini yang menarik untuk kita lihat. Jadi ada banyak sebenarnya fakta justru undang-undang ditetapkan di DPR itu tanpa melalui atau tidak ada masuk dalam prolegnas. Dan itu akhirnya menimbulkan kontroversi karena sayang sekali undang-undang itu dibahas bukan karena
agenda yang mendesak, ada kepentingan publik yang mendesak, misalnya bencana alam dan macam-macam, tapi karena situasinya adalah ada keinginan untuk memuluskan akal bulusnya para elit kita di sana gitu ya. Ini yang kita lihat, sehingga bagi kami, kita semua gitu ya, dan bisa untuk mencoba melihat misalnya faktanya RUU dulu itu adalah ada RUU TNI gitu ya, itu tidak melalui prolegnas, ada Minerba, bahkan ada undang-undang MK. Jadi kita tahu semua terlalu banyak fakta. Undang-undang KPK, respon KPK itu tidak ada dalam prolegnas. Jadi cukup banyak undang-undang yang dibahas di DPR dan bahkan diketuk palu dengan begitu super cepat, tidak melalui prolegnas, pembahasannya pun sangat cepat, itu karena ada kepentingan tertentu. Jadi jangan kemudian publik tiba-tiba kita kembali tidur karena sudah ada klarifikasi DPR menyatakan bahwa hari ini untuk tahun ini tidak akan ada pembahasan undang-undang itu. Kita belum tahu karena bisa saja ada banyak fakta tidak ada di prolegnas lalu kemudian bisa dibahas, dan bahkan ada cukup banyak undang-undang pembahasannya hanya 1 bulan. Jadi ini yang bagi saya sesungguhnya, bagi kita semua adalah ini yang perlu kita cermati, bahwa ini sesungguhnya kita letakkan bahwa respon dari DPR itu cukup bagus. Setidak-tidaknya hari ini membuat kita agak lega bahwa agenda itu tidak ada. Tapi jangan sampai, karena ini kan sebenarnya adalah respon cepat saja, reaksi terhadap respon publik yang begitu sangat keras mengecam operasi senyap itu. Jangan-jangan kemudian justru ketika agak tenang kembali lagi. Contoh sederhana, jadi bisa mereka bersilap lidah gitu ya. Contoh, undang-undang yang berkaitan undang-undang perampasan aset. Pada saat peristiwa kerusuhan gitu ya, kita menyebut kerusuhan, jadi pada saat ada aksi unjuk rasa di bulan Agustus, tanggal 28 Agustus itu kemudian mengakibatkan ada kerusuhan dan ada meninggal dunia, tiba-tiba DPR itu menjadi sok merakyat gitu ya. Membuat pernyataan, itu menghilangkan fasilitas tunjangan perumahan, lalu kemudian termasuk agenda reformasi, undang-undang perampasan aset, dijanjikan ada dilakukan pembahasan tercepat. Faktanya, begitu agak reda publik, justru yang keluar adalah undang-undang KUHP yang hari ini kita tahu betul ada banyak sekali masalah gitu loh. Yang justru muncul lagi adalah ada keinginan operasi siap menghilangkan pilkada. Dan undang-undang perampasan aset justru yang didorong adalah sampai hari ini tidak ada. Yang hampir terjadi adalah undang-undang perampasan hak publik, hak untuk menentukan kepala daerah. Jadi sekali lagi ini warning bagi kita semua sebagai masyarakat yang punya kedaulatan, punya hak aspirasi, hak suara kepada DPR, tetap kita harus kontrol terus. Jangan sampai kita diam lalu kemudian serta-merta begitu terbangun sudah kembali diketuk palu. Sangat sulit sekali karena ketika undang-undang sudah diketuk palu, maka kemudian jalannya adalah akhirnya kos politik itu akan menjadi mahal dan bahkan bisa jadi pertarungannya akan menjadi karena harus masuk di Mahkamah Konstitusi dan macam-macam gitu. Itu saya kira kawan asas sekalian, sekedar warning kita semua saja. Yang menjadi penting adalah saya ingin mengingatkan sekali lagi satu pesan bagi kami bahwa esensi demokrasi itu jantungnya ada pada tingkat kritis masyarakatnya. Berada pada tingkat kritis kita semua untuk terus mengawal pemerintahan. Ketahuilah bahwa sampai hari ini DPR kita dan DPRD atau institusi politik, dia adalah salah satu lembaga yang paling kita tidak percaya. Ada banyak survei menyatakan bahwa kalau kita disurvei 10 lembaga yang tidak tingkat kepercayaan paling rendah itu adalah lembaga DPR dan lembaga DPRD termasuk partai politik. Dan di sini adalah sesungguhnya laboratorium demokrasi. Kalau mereka kemudian kita tidak percaya, lalu kemudian belum ada niat untuk membenahi, pada saat yang bersamaan kita juga menjadi sekedar apatis, maka disitulah titik lemahnya masyarakat bisa kemudian aspirasinya tergadaikan. Oleh karenanya sekali lagi, bagikan video ini kepada grup, kepada teman-teman semua, dan ingatkan bahwa jantungnya demokrasi itu berada pada kita semua, dan jantung itu harus dihidupkan terus untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan. Karena hanya dengan mengawasi mereka, maka bisa meminimais terjadinya korupsi oleh para elit kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.